bahas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Riz Gavara. Bersama saya Sena yang saat ini lagi nunggu jemuran kering. Makanya kalau jemuran itu dijemur, Pak. Jangan dikukus. Enggak lah. Tapi kan ini udah musim panas, Bro. Masa nggak kering sih? Enggak bro, tadi tuh niatnya kan mau gua jemur kan. Ternyata pas gua di air, habis itu kan dibilas kan. Nah gua lupa jemurnya anjir. Akhirnya malam-malam gua Bangke. jemur. Anjir. Dan itu ini lagi barang keramat lagi. Waduh. Bekerak. Udah habis gitu kan. Pasti bekerak tuh. Enggak lah. Anjir. Tapi ada ya, gue yang nggak nalar itu adalah orang yang dia tuh punya kelainan, nggak tahu ya, orientasi mungkin ya, yang dia suka nyolong jemuran dan khususnya itu pakaian dalam perempuan. Ada bro. Iya kan? Iya ada teman gue. Anjir, temennya lagi. Lu temenan sama apa sih? Lu temen lu aneh-aneh anjir. Bukan temen gue. Ini ceritanya dari dulu tuh pas waktu kecil. Gue tuh ada kayak anak. Jadi orang tua gue tuh ngangkat anak lah namanya. Diangkat pakai tangan gitu. Enggak, maksudnya jadi ada anak yang dari desa gitu kan. Terus dibantu buat disekolahin gitu. Wih, beneran nih. Lu nggak pernah cerita lu. Ada itu beneran. Itu waktu gue masih TK kalau nggak salah. Oh, di mana emang? Apanya? Iya, masnya itu anak tuh di daerah mana gitu loh. Ya di rumah gua. Tidur di rumah gua. Mbak. Dia masih SMA. Dia tuh mau masuk SMA. Rumah lu yang sekarang ini. Iya, rumah gua ini. Gua juga sih dulu, tapi yang ngasuh gua, Bro, mbak-mbak gitu, yang ngasuh gua. Jadi disekolahin sama bapak ibu. Oh, lu ada juga. Kayak gitu juga. Ya, nah jadi Ada. si mbak-mbak ini nih udah tinggal di rumah gua, udah disekolahin sama bapak ibu gua gitu kan. Terus dia tuh sore-sore pinjam sepeda gua gitu. Terus entah kemana Buat nyolong sempak. Iya entah kemana tiba-tiba nyolong sempak anjir. Sumpah itu malunya gitu mah. Terus nggak ketahuannya gimana? Ketahuan gara-gara si yang punya rumah ngeliatin gitu ada yang ngambil sempak gitu, sempaknya dia. Dan itu sempak wanita dan yang nyolong tuh wanita juga gitu. Berarti ketangkep basah gitu ya? Enggak ketangkep basah, cuman dia berhasil lolos gitu. Terus maghrib balik. Anjir, maksudnya berhasil lolos. Maghrib tuh dia balik. Berhasil lolos, tapi dia tahu tuh kalau itu tuh mbak lu gitu kan. Gimana sih? Aneh bener. Iya. Tapi kan orang-orang belum tahu itu tuh siapa gitu, orang-orang asing kan, belum lama. Oh gitu, oke. Terus dia ketahuan dan akhirnya ya itu. Ya malu lah kita sekeluarga gitu kan. Ya akhirnya dia dibalikin ke orang tuanya. Terus buat apa itu? Dia nyolong sempak buat apa, Cuk? Nggak tahu, Cuk. Ya alibinya sih katanya dia pengen ngambil itu karena dia suka gitu. Dia berarti dia diambil kan, mungkin dibawa ke dalam kamar gitu kan. Terus dicium-ciumin gitu. Kayak gitu terus mungkin ya. Iya mungkin. Atau memang dia mungkin kehabisan celana dalam. Kita kan nggak tahu juga ya. Gua masih kecil soalnya. Oh mungkin iya, mungkin. Soalnya kan yang diambil kan cewek juga. Nah mungkin tuh dia sebenarnya tuh bawa. Lu paling nggak sadar lu yang ngambil mungkin, bro. Lu pakai kan lu masih kecil kan. Gacing. Jadi lu kemana-mana pakai sempak cewek lu sebenarnya. Dulu kemana-mana lu gitu kan. Enggak lah. Enggak bangsat. Aduh. Oke, malam hari ini kita bakalan cerita lagi nih. Oke. Terlepas dari cerita pencurian sempak ya, kita kembali ke mencekam karena setiap cerita misteri ada komedi. Aduh, keliru lagi. Enggak pas kan diakhiri dengan huruf I kan. Oke. Oke, malam ini bagian gua yang cerita ya. Bukan malam sih, nanti terserah lah teman-teman mau dengerin waktunya kapan ya. Jadi untuk episode ini bagian gue yang bercerita, dan cerita ini
Sebut saja namanya Bang Bisri. Oke. Jadi untuk penokohannya, tokoh-tokoh yang di dalamnya nanti itu juga nama samarannya. Oke, Oke. gua mulai. Setiap orang tentunya memiliki hobi yang berbeda-beda. Itu pun juga berlaku untukku. Mendaki gunung adalah salah satu hobi utamaku dibandingkan dengan hobi-hobiku yang lain. Menurutku, mendaki gunung itu candu, karena di saat mendaki banyak hal yang akan kudapatkan. Banyak hal yang aku dapatkan mulai dari sahabat baru, ketenangan jiwa, dan pastinya adalah pemandangan yang sangat luar biasanya indahnya. Pemandangan yang indah bisa berubah lautan awan, matahari tenggelam, dan terbit dan padang rumput, atau Kenapa tipenya gini sih? Gua ulangin ya. Pemandangan yang indah bisa berupa lautan awan, matahari tenggelam, dan terbit. Ini gimana sih nulisnya dan terbit? Dan padang rumput atau gamparan sabana. Coba dia naik gunung buat digamparin sabana. Bukan hamparan tapi gamparan ya. Gamparan. Ini tipenya gini banget sih mas. Mungkin dia sampai puncak itu kan ditanya orang lain. Waduh mas baru ini ya baru pertama naik gunung ya kelihatan capek bener. Iya. Enggak pak, saya digamparin. Digampar. Digampar. Iya nggak seneng tapi lebam anjir. Iya ini hamparan sabana yang luas. Oke. Mulai candu mendaki itu saat masih duduk di SMA. Saat itu sih ikut-ikut temen. Akhirnya candu dah mendaki gunung. Setiap gunung tentunya memiliki cerita sendiri-sendiri tentunya. Dari yang lucu sampai yang angker. Mendaki gunung tentunya juga harus memiliki fisik yang kuat dan peralatan yang lengkap tentunya. Di mana cerita mendaki paling berkesan atau paling yang gak bisa dilupakan. Setiap gunung yang aku daki memiliki cerita sendiri-sendiri. Misalnya saat mendaki gunung Lawu, ada satu temanku hilang karena memiliki niat buruk dan akhirnya disesatkan oleh makhluk tak kasat mata. Oke. Cerita dari temanku yang hilang sih katanya dia semalaman jalan, tapi akhirnya dia kembali ke titik yang sama. Kemudian dia lelah, akhirnya tidur, dan dalam mimpinya katanya dia didatengin kakek-kakek tua berbaju putih dan berjanggut panjang. Setelah terbangun dia baru sadar kalau dia istirahat di atas kuburan. Buset, wah ngeri banget sih. Tidur di atas kuburan, bro. Ya nggak sengaja sih sebenarnya. Daripada dia tidur di tubuh orang lain yang hidup kan malah kacau, bro. Oh, ya bener. Ya. Mas ini ngapain tidur di atas badan saya gitu kan. Ya aneh bener nih cerita nih. Ada lagi cerita saat aku mendaki di Gunung Sindoro. Saat itu cuma membawa peralatan mendaki seadanya. Gak bawa kompor, tenda dari terpal, makan cuma bawa mie dan roti, dan paling sialnya adalah dari awal mendaki sampai turun hujan terus. Tapi saat itu aku bisa melihat petir keluar dari awan karena awannya di bawah penglihatanku. Sampai puncak temanku tergelincir dan jatuh, dan aku cuma bisa melihat berdoa tanpa bisa menolong karena saat itu aku terkena hipo. Aduh kasihan nih. Hipotermia. Iya maksudnya dia kan ngelihat temennya tergelincir kan, jatuh. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena dia kena hipo gitu. Hipotermia. Iya. Banyak cerita di setiap gunung yang aku daki. Di Gunung Telomoyo, Ungaran, Perahu, dan gunung-gunung lainnya. Nah kali ini aku akan bercerita sedikit cerita misteri yang aku alami sendiri saat mendaki Gunung Slamet. Waduh, Slamet ini memang terkenal ini sih. Gua nggak berani ke sana. Iya, baik. Gua nggak pernah berani ke sana. Gunung Selamat ya. Oke, lanjut ya. Pendakian ke Gunung Slamet itu habisnya Lebaran tahun 2018, Lebaran keempat lebih tepatnya. Aku dan 3 temanku berangkat dari Gerobokan jam 20 WIB dan sampai di pos pendakian Belambangan sekitar jam 8 WIB. Aku dan temanku memilih jalur pendakian Belambangan karena sudah tersohor dan banyak artikel-artikel yang menyarankan kalau mendaki ke Gunung Slamet lebih aman itu lewat pos pendakian Belambangan. Sesampainya di pos Belambangan, aku istirahat di salah satu rumah penduduk. Di situ aku dan teman-teman makan dan menata peralatan mendaki biar rapi. Ada cerita lucu dan inilah mengapa aku mengalami kemistisan saat mendaki Gunung Slamet. Saat itu aku mau mandi dan tentunya saat di kamar mandi tak ada pakaian melekat di tubuhku. Aku tak lantas mandi tapi gosok gigi terlebih dahulu. Airnya dingin banget dan saking dinginnya aku mengurungkan niatku untuk mandi dan memakai bajuku kembali.
Kembali dari kamar mandi, ternyata temanku sudah pesan nasi goreng dan teh hangat. Habis makan kenyang deh, dan segelas teh panas menghangatkan tubuhku. Mandi sebelum mendaki adalah hal yang aku lakukan setiap mendaki gunung. Hal ini aku lakukan untuk menyesuaikan suhu tubuhku dengan lingkungan sekitarnya. Ya udah, meski ingin akhirnya aku mandi deh. Cuma kata dingin yang saat itu terlintas dalam pikiranku. Pendakian dimulai. Suasana yang indah dan teman-teman baru yang ramah. Pos 1 sampai 4 semua berjalan dengan lancar. Baru selepas dari pos 4 lah cerita mistisku dimulai. Saat itu sekitar jam 16, aku melalui pos 4 yang katanya angker dan tak boleh mendirikan tenda di situ. Bener kata-kata orang di pos, memang angker dan ada 2 pohon berdiri berjajar yang katanya jalur menuju alam lain. Waduh, ngeri banget, Cuk. Portal gaib. Mungkin portal. Seram dan agak takut juga sih saat itu. Tapi biarlah, masa bodoh, yang penting aku gak aneh-aneh. Karena cuma ada aku dan keponakanku yang berjalan. Tadi sih rame, tapi kenapa saat itu sepi banget? Aku dan keponakanku berjalan menyusuri jalur dengan langkah yang mulai melan karena kecapean. Pikiranku tak tenang dan cuman takut saat itu. Lantunan zikir aku ucapkan dalam hati agar aku tak dikuasai ketakutan yang luar biasa. Ada hal yang bikin aku takut, yaitu selepas dari pos 4, aku diikutin sama burung jalak yang selalu berkicau dengan matanya selalu berfokus kepadaku. Aku seperti mangsa dari burung jalak itu. Burung jalak itu jumlahnya cuma 1. Itulah yang membuatku tambah takut. Ditambah lagi, burung jalak itu selalu berkicau dan terbang ke sana ke sini melihatku. Saat itu sinar matahari tak mampu menembus rapatnya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Saat itu padahal baru jam 17 waktu Indonesia Barat, tapi sudah gelap. Akhirnya aku memutuskan istirahat, duduk untuk minum dan makan-makan ringan. Saat itu juga keponakanku bilang kepadaku begini, "Mas, mukamu pucat banget dan putih banget, kayaknya masih hipo. Mas gak apa-apa?" Saat itu aku langsung bangun dari tempat dudukku dan bilang, "Ayo, kita senam poco-poco." Gak lanjir. Bangke. Iya memang enggak. Biar gak tegang. Ayo. Oke. Ya benar. Saat itu aku langsung bangun dari tempat dudukku dan bilang, "Ayo teruskan perjalanan. Jangan bicara apapun sampai pos 7. Singkat cerita, aku mendaki sampai puncak dengan selamat dan mendirikan tenda di pos 7 dan turun dengan selamat juga. Inilah kejadian-kejadian yang ganjil. Saat pulang kami baru ngobrolin hal yang aku alami tadi. Kami pakai mobil yang jadi bisa mengobrol. Pembicaraan di awal dari keponakanku. Oh, dia ngobrol di dalam mobil gitu ya? Iya, ini maksudnya tuh jadi dia tuh ngobrol di dalam mobil setelah mau pulang gitu. Turun. Nih adiknya nih, si Udin. "Mas, kemarin saat di pos 5 waktu istirahat, kenapa saat aku tanya Mas diem aja dan suruh aku diem?" Terus ini si masnya nih, "Saat kamu tanya aku melihat sosok putih persis di belakang kamu. Makanya aku ajak jalan dan diem." Oh ya bener sih, karena kan memang kalau kita melihat hal-hal kayak gitu bro, itu nggak boleh diceritain saat itu. Atau mungkin lu udah nyampe pos berapa gitu sih, bolehnya dicerita itu ketika udah pulang memang. Benar, harus ini ya. Jadi biar ngejaga orang lain tuh nggak ketakutan juga gitu. Udin nih adiknya, "Loh, saat aku tanya, aku juga melihat sosok hitam tinggi di belakang Mas loh." Suasana dalam mobil seketika hening dan menakutkan. Tiba-tiba Paun dan Ilham menyaut dan berkata, "Saat di pos 5 kami jalan di depan kalian, dan kami mengajak kalian jalan tapi kalian menyuruh kami duluan." Aneh. Padahal saat itu aku dan Udin tak melihat siapapun yang lewat di sekitar kami. Cuma satu burung saja yang kita lihat. Jadi dapat disimpulkan ternyata aku dan Udin saat itu ada di alam yang berbeda. Dia masuk ke dalam ini ya, ke dalam portal gaib itu kali ya. Iya. Ada satpamnya nggak sih? Nah itu anjir. Nah, tapi kan biasanya kan memang portal-portal kayak gitu kan memang ada penjaganya bro. Ya ada penjaganya maksud gua. Biasanya ada tuh. Nah itu mungkin gak filter ya. Nah ini mungkin nih berdua nih muka-mukanya nih kayak ini nih,
Jadi si penjaga sono nih nggak bisa ngebedain tuh. Nah, Gue lanjut ya. oke. Syukur alhamdulillah, aku ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena aku masih diberi keselamatan. Dah, selesai. Waduh, ini karena naik gunung nih memang ini ya memang tempat mereka ya. Jadi ya gimana bro? Benar. Dari sekian kita kan bahas tentang gunung dan naik gunung tuh kan sering banget ya. Iya banyak sih cerita horor. Ini ceritanya cukup menyeramkan juga, apalagi mereka sampai masuk ke portal gaib gitu ya. Jadi menurut gue sih ini hal yang apa ya, kalau di alam gitu ya, kita naik gunung ya kita nggak bisa menentukan kita di mana gitu ya. Apalagi kalau kalian jalan dan tiba-tiba masuk ke portal gaib kan mereka kan nggak tahu juga gitu kan. Ya intinya sebenarnya mungkin memang kalau pas mendaki gunung tuh kita jangan macem-macem gitu sih. Benar. Tapi banyak bro yang berani. Kan banyak kan ya, aku pernah ya naik gunung tuh gue tuh nemu bungkus kondom anjir. Bangke. Berani banget gitu loh. Tapi ini ya maksud gue, kalau kalian melakukan sesuatu yang buruk di gunung gitu ya, itu juga pasti bakalan akan tertimpa musibah sih menurut gue. Karena kan kalian melakukan hal yang tidak senonoh gitu kan. Oh iya tuh, pulangnya ya pasti ya. Benar. Biasanya pulangnya gitu ya. Pulangnya tuh Ngeri sih kalau di gunung tuh. Portal gaib dan masuk tanpa ada tiket gitu ya, maksud gue. Mungkin ini kan lagi banyak calo-calo tiket Coldplay nih. Waduh. Kan bisa aja gitu kan, portal gaib dimasukin di situ, dipasang di situ gitu. Jadi biar bisa masuk gitu kan. Gak bisa dong. Tapi mungkin gue punya saran nih. Mungkin teman-teman yang mau naik gunung ya, itu tuh mending lewat jalur micet. Itu lebih enak kayaknya ya. Ya benar. Cuman 350 aja sih sebenarnya. Ada 275 sama nasi goreng tapi. COD-an ya. Ya emang otak-otak lu aja anjir. Jorok anjing. Bangke. Enggak ya, tetap jadi kalau kalian teman-teman Dead Mood Class dan para kurang sadar nih ya, para pasien kurang sadar, kalau kalian naik gunung ya, usahakan jangan bawa kondom gitu ya. Bawa ini tisu magic. Biar apa emang? Biar apa? Biar nggak capek kan, itu kan penghilang nyeri kan. Ada loh. Oh. Jadi kalau naik gunung kalian tuh gosok-gosokin Iya, tisu magic di pundak kalian. Gue percaya. Gue percaya itu fungsinya nggak cuman buat itu ya, karena si Pape waktu dia kena asam urat. Nah, iya kan? Jadi teman kita si Pape itu dia kena asam urat, terus dia tuh ada job foto. Benar. Anjing. Dan gue mikirnya itu aneh-aneh anjir, karena segitu banyak tisu magic di dalam kamarnya bangke. Jadi tuh asam urat, ternyata tuh kalau teman-temannya asam urat tuh belilah ini tisu magic tuh bisa nanti dilap di kaki kalian. Nah, katanya tuh kan kebas kan ya. Nah itu nanti kayaknya bisa mengurangi nyeri sih ya. Kayaknya gitu meredakan sih. Meredakan. Benar. Gitu ya. Jadi pesan malam hari ini pesan kali ini ya, episode kali ini nih, kalian kalau naik gunung usahakan bawa tisu magic ya kan. Buat urgents ya. Semoga aja lah ya kalian kalau naik gunung jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu ya. Bener. Dan jangan sampai tidur di atas kuburan. Benar. Kita recap ya. Jangan tidur di atas kuburan, benar. Mending tidur di atas temen kalian tapi yang cewek. Ngeri. Bisa kali, bisa. Otak lu tuh.